Tiga. Shalom semua, nama saya Raja Adrian. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika dan harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Selamat menonton. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Maka terciptalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan dari negara Indonesia. Maka dari kami masing-masing akan menjelaskan arti penting Pancasila menurut kami masing-masing. Arti penting dalam persatuan itu ya, mencegah terjadinya konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Menurut saya arti penting persatuan dalam keberagaman adalah bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan orang lain. Persatuan adalah pemikiran yang dapat mempererat tali persaudaraan kita di Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Menurut pendapat saya, persatuan dalam keberagaman itu ibaratkan bumbu masakan yang saling melengkapi dalam satu makanan. Contohnya, apabila salah satu bumbu tidak ada, itu akan berpengaruh kepada masakan. Sama seperti garam, jika kita menggunakan garam sedikit pun itu akan berpengaruh kepada makanan yang kita masak. Itu seperti perbuatan baik yang kita lakukan. Sesedikit apapun perbuatan baik yang kita lakukan itu akan tetap berpengaruh baik kepada sesama kita. Kita semua tahu bahwa tanpa adanya Bhinneka Tunggal Ika maka akan membuat beberapa permasalahan maupun konflik. Jadi kami telah mengumpulkan beberapa permasalahan yang kami ambil. Konflik yang saya bahas adalah konflik bersenjata di Papua. Jadi kronologi masalahnya adalah yaitu aksi saling serang antara aparat dan milisi yang karena Papua ingin melepaskan dirinya dari negara Indonesia. Upaya yang saya dapat tawarkan agar masalah yang tidak terjadi lagi adalah itu hidup saling bertoleransi dan saling menghormati antara satu dan lainnya. Permasalahan yang saya ambil adalah bentrok antar suku di Nabire. Konflik ini terjadi di tanggal 10 Juni 2023 yang lalu. Konflik ini melibatkan masyarakat suku Dani dan suku Mee. Pada awalnya permasalahan ini dipicu oleh pencabutan tapal batas lokasi tanah adat di Kampung Urumusa, Distrik Uwapa, Kabupaten Nibire. Kejadian ini dipicu karena suku Dani dengan sengaja menyerobot atau mengambil tanah adat milik suku Mee. Tak terima tanah adatnya diambil, kelompok suku Mee pergi menyerang kelompok suku Dani. Upaya penanganan konfliknya sendiri adalah dengan memanggil perwakilan dari dua suku untuk melakukan mufakat agar perselisihan dapat diselesaikan. Pendapat tersendiri saya untuk mencegah konflik ini agar tidak terjadi lagi adalah dengan membuat suatu perjanjian dari kedua belah pihak dengan sanksi yang cukup berat agar meminimalisir pengulangan konflik terjadi. Selain itu, kita bisa membuat suatu acara kebersamaan untuk menghangatkan suasana di antara kedua suku. Kita semua tahu bahwa dengan tidak terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika maka akan membuat masalah pada keharmonisian dan pada keberagaman masyarakat Indonesia. Maka dari itu kami telah memilih beberapa masalah yang akan menjadi contoh dalam video ini. Konflik yang saya ambil yaitu sosial budaya, di mana peristiwa kerusuhan amuk massa di Kota Makassar yang mengakibatkan etnis Bugis Makassar dan Cina. Upaya yang bisa saya tawarkan adalah musyawarah agar kejadian kedepannya tidak terjadi lagi. Ya, konflik yang saya ambil kali ini adalah permasalahan ekonomi di sosial, di mana adanya permasalahan di masa Covid yaitu harga sembako naik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena adanya program yang dinilai mendesak pemerintah. Salah satunya adalah pemindahan lapangan kerja, lintasan kemiskinan, dan lebih banyak lagi program yang membuat harga sembako meningkat. Upaya yang bisa saya tawarkan adalah bagaimana pemerintah harus mengambil keputusan tepat agar tak membebani rakyatnya. Konflik yang saya ambil ini adalah tentang kesetaraan gender, di mana ada suami yang membenturkan kepala istrinya ke tembok. Kejadian ini terjadi di Kota Palopo. Jadi kejadian berawal ketika sang suami pengangguran karena kehilangan pekerjaannya. Ia pun stres dan membenturkan kepala sang istri ke tembok. Nah, kejadian ini terus berulang beberapa kali sehingga sang istri melaporkan sang suami ke pihak yang berwajib dan akhirnya sang suami ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka. Upaya yang saya buat untuk masalah ini dapat terselesaikan adalah dengan melakukan mediasi kepada dua belah pihak dan juga melakukan jadwal untuk sekedar sharing agar kedepannya lebih harmonis dan tidak terulang lagi. Pesan yang dapat saya sampaikan adalah
kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dan menjaga keharmonisan antar masyarakat agar tidak terjadinya perpecahan di antara kita di bangsa Indonesia. Pesan dari saya adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus tetap menjaga keharmonisan bangsa kita dan menjunjung tinggi Pancasila agar tidak menciptakan suatu permasalahan baru bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kiranya video ini dapat menjadi suatu pelajaran baru bagi teman-teman agar dapat lebih mengerti lagi dan paham akan pentingnya Pancasila, juga melihat apa arti Bhinneka Tunggal Ika dan harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Sekian video kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.